Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini di dunia, umat Islam merupakan pemeluk agama dengan jumlah pengikut terbesar di muka bumi. Kalau ada jumlah penduduk dunia yang hampir mendekati 8 miliar, maka setidaknya hampir mencapai 2 miliar jumlah umat Islam di muka bumi. Namun jumlah yang banyak, kuantitas yang besar, belum juga menjadikan umat ini yang dinyatakan Al-Quran sebagai khairul ummah mampu mewarnai umat manusia, kalau bukan tidak menjadi saksi atas umat manusia sebagaimana yang Al-Quran sampaikan. Di mana masalahnya? Di mana kesenjangannya? Maka satu kata yang dapat menggambarkan problem terbesar yang dihadapi umat ini dengan kuantitasnya yang besar, itulah kurangnya nilai dan sikap istiqamah dalam hidup ini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, istiqamah diambil dari akar kata yang sama dengan apa yang kita panjatkan minimal 17 kali sehari semalam. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena para ulama mengatakan al-istiqamah suluku siratil mustaqim. Arti dasar dari istiqamah adalah menapaki jalan yang lurus. Karenanya istiqamah bukan hanya harus tercermin dalam ucapan dan perilaku, namun istiqamah juga menjadi hal yang mutlak dalam kondisi keadaan, bahkan niat yang senantiasa mendorong kita dalam setiap amal dan aktivitas yang dikerjakan. Ucapan yang istiqamah adalah ucapan yang sejalan antara apa yang diimani dan diyakini dalam hati dengan apa yang diperjuangkan dan diperbuat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam mereka yang tak istiqamah dalam ucapannya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau mengucapkan apa yang kau sendiri tidak mengerjakannya? Betapa besar murkanya Allah ketika engkau tidak mengerjakan apa yang kau ucapkan. Jamaah rahimakumullah, amalan yang istiqamah adalah amalan yang senantiasa dilandasi kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala apa-apa yang Allah larang. Ketika manusia mengatakan A, namun perbuatannya tidak mencerminkan apa yang diimaninya, apa yang dipegang teguhnya, karena itulah bagaimana perbuatan yang istiqamah bukan perbuatan yang mudah. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, al-masiku ala dinihi kal-masiki ala jamratin minan nar. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya layaknya orang yang memegang bara api. Bayangkan, tatkala kita memegang bara api, tentunya tidak mungkin tangan ini mencengkram dengan begitu kuat karena panasnya. Begitulah letak tantangan bagaimana perbuatan yang istiqamah esensinya adalah mampu mengikuti koridor aturan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu, niat pun hendaknya dilandasi atas dasar keistiqomahan. Apa yang menjadi dorongan, apa yang menjadi penggerak dalam setiap apa yang dikerjakan hendaknya berangkat dari Allah dan menuju menggapai ridhonya Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka tidaklah mengherankan kalau dikatakan sekiranya aktivitas bisnis dengan segala bentuk kegiatan dan aktivitas di dalamnya dapat disingkat dan disimpulkan dalam satu kata sederhana, itulah kata untung, maka esensi pengamalan agama dengan segala bentuk dan konsep di dalamnya dapat diringkas dalam bentuk satu kata, itulah kata istiqamah. Jamaah rahimakumullah. Ibarat seseorang membawa sebuah mobil di sebuah jalan yang curam. Di sebelah kanannya ada jurang yang bisa membinasakannya. Di sebelah kirinya juga jurang yang tidak kalah mengerikannya. Bayangkan ketika seseorang membawa mobilnya dan dia tidak fokus, dia biarkan dirinya terbawa dengan kelengahan. Bayangkan, ada kesalahan fatal yang dapat membinasakannya seketika. Ketika dia menggerakkan kemudinya dengan begitu condong ke arah kanan ataupun kiri yang membuat gerak dan putaran roda kendaraannya membawa dia masuk ke dalam jurang. Tapi kadang bagaimana tidak lurusnya ban walaupun hanya beberapa derajat saja, apabila kemiringan itu konsisten dibiarkan, maka lambat laun orang yang pada awalnya berada di tengah jalan konsisten akan tetap membawanya minggir ke kanan atau minggir ke kiri, yang pada akhirnya akan membuat dia masuk juga ke dalam jurang. Inilah potret sederhana. Bagaimana tantangan istiqamah? Kita meninggalkan satu sisi dosa besar, ibarat seorang yang mengemudikan mobil, dia ayunkan kemudinya terlalu kuat ke salah satu arah yang membuat dia keluar dari jalan utama, membuatnya masuk ke dalam jurang. Begitulah setiap dosa besar dalam kehidupan. Atau bahkan jangan pernah anggap enteng
dosa kecil pun, kalaupun kita miring hanya hitungan beberapa derajat saja dari tujuan dan garis yang lurus, konsistensi melakukan dosa dapat juga membawa kita pada kebinasaan. Dari sinilah lahir ungkapan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada itu dosa besar. Kalau seorang ketika dia berbuat salah, cepat-cepat beristighfar dan minta ampun kepada Allah, sebagaimana tidak ada yang namanya dosa kecil. Ketika kita terus-terusan melakukan hal yang sama, maka dosa kecil pun dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Umat yang begitu besar ini saat ini tak lepas dari ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada kita semua. Hampir di mana ada umat Islam di sana, ujian dari Allah tak pernah surut, tidak pernah berakhir. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, saat kita ingin menentukan siapa pimpinan kita di kota maupun di provinsi, mulai dari malam harinya hujan mengguyur dengan begitu deras, bahkan memakan korban begitu banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ini mengingatkan kita dengan dialog yang pernah terjadi antara seorang sahabat dengan Rasulullah. Tatkala sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam kalimatan atamassaku bihi." Wahai Rasulullah, coba sebutkan satu nasihat yang pendek untukku tentang Islam ini agar ku pegang teguh. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kau atas apa yang kau iman itu. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya jika aku tak mampu untuk istiqamah terhadap apa yang aku komitmenkan, terhadap apa yang aku ikrarkan?" Nabi Muhammad kemudian berkata, "Idzan ista'idda lil bala." Kalau kau tak mampu istiqamah, maka siap-siaplah kau menerima beragam ujian dan cobaan dari Allah. Jadi esensinya penyakit, krisis ekonomi, krisis kesehatan, apapun bentuknya yang masuk dalam kategori ujian dalam hidup, esensinya itu adalah pembawa pesan dari Allah kepada kita, dari hal-hal yang tak mengenakan hati kita, meminta kita kembali kepada Allah dengan istiqamah. Karena sesungguhnya jumlah yang besar ini hanya mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh umat-umat yang lain ketika umat yang satu ini mampu mengejawantahkan nilai-nilai istiqamah dalam kehidupan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya pernah menggambarkan kepada kita dahsyatnya buah dari keistiqomahan. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah di atas aturan Allah, maka turunlah para malaikat yang mengatakan kepada mereka suatu pesan kabar gembira. Allah takhaf, tak perlu takut kalian akan masa depan, karena keistiqomahan yang kalian lakukan
jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masa depan yang indah untuk kalian petik dan alami. Wala tahzan, jangan pula pernah kalian menyesali masa lalu yang telah berlalu, karena sesungguhnya orang-orang yang istiqomah tak pernah ada dalam kamus mereka sekiranya begini maka mungkin hasilnya begitu. Orang-orang yang istiqomah selalu berkata, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah menakdirkan, maka apa yang Allah kehendakilah itu yang pasti wujud. Dan selalu kehendaknya Allah berkaitan dengan keadilan yang mutlak dan kebijaksanaan yang indah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Untuk itulah semua kembali kepada kita. Bagaimana kita yang sudah hampir memasuki bulan terakhir dalam hitungan kalender miladiah, apakah kita puas dengan apa yang kita alami sepanjang tahun ini? Atau kita merasakan begitu banyak hal-hal yang perlu kita benahi dan kita perbaiki? Tidak ada perbaikan besar kecuali diawali dari perbaikan pada diri masing-masing. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, la yastaqimul mar'u hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan seorang itu mampu istiqamah sampai lisannya ikut istiqomah, dengan tidak berbohong, dengan tidak berjanji untuk tidak ditepati, dengan tidak menyebar fitnah, dengan tidak melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan lidah. Wala yastaqimu lisanuhu hatta yastaqim qalbuhu. Lidah yang tak bertulang ini takkan istiqomah sampai hati kita pun istiqomah. Hati yang istiqomah, hati yang sadar setiap apa yang kita perbuat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat singkat kali ini memberikan pesan untuk hati pribadi dan para jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa minasy syaitan. Udhullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tawhidati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allah al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.